Saya ingin menceritakan mengenai pengalaman masa kecil saya. Jadi, bagi sebagian orang, masa kecil itu mudah sekali untuk dilupakan. Ya, ketika seseorang itu tumbuh dewasa, maka pengalaman-pengalaman masa kecilnya itu banyak ia tinggalkan dan hilang begitu saja. Tapi itu tidak dengan saya. Pengalaman-pengalaman masa kecil bagi saya tidak atau mungkin kurang masuk akal, itu masih saya ingat hingga saat ini. Dan itu juga yang membuat saya bertanya-tanya, kok bisa sih seperti itu di luar dari jangkauan orang normal? Yang sampai sekarang pun juga saya belum tahu jawabannya. Ya, paling mendekati itu adalah hal-hal mistis menurut saya. Satu cerita yang pernah terjadi adalah ketika waktu itu tahun 80, mungkin sekitar 84 ya. Oh enggak, sekitar tahun 87 mungkin ya, 87. Waktu itu Depok, tempat tinggal saya, jangan bayangkan seperti saat ini. Masih banyak sekali kebun-kebun, sangat sepi dan minim penerangan. Waktu itu saya, kakak, dan tetangga-tetangga saya, kami sering main bersama pada saat malam hari. Kira-kira selepas maghrib lah kami bermain. Waktu itu permainan yang kami lakukan adalah permainan petak umpet. Saya masih ingat betul harinya terjadi pada saat hari Rabu malam Kamis. Nah, waktu itu ketika saya mengumpet, salah satu tetangga saya yang jaga, saya ngumpet di belakang di gang. Jadi kalau rumah-rumah perumnas ya, itu biasanya mereka memiliki gang-gang di bagian belakang rumah, dan itu kondisinya sepi. Saya waktu itu ngumpet di salah satu gang yang mana di situ ada pohon pisang. Tapi saya kaget, saya heran, kok ada perempuan nangis. Saya masih ingat betul nangisnya, tapi posisinya itu jongkok, rambutnya terurai panjang, dan dia menggunakan semacam gaun warna putih. Dan dengan polosnya sebagai seorang anak, saya menghampiri dia. Mbak, kenapa nangis, Mbak? Perempuan itu terus saja menangis tanpa menengok ke arah saya. Dia terus menangis. Sekali lagi saya tanya, Mbak, kenapa sih kok nangis? Dia hanya duduk, menunduk, jongkok gitu ya, tanpa melihat ke arah saya, sesenggukan. Dan seketika itu juga saya ketahuan oleh teman tetangga saya yang jaga. Saya bilang ke dia, tadi ada mbak-mbak di sini. Ah, kamu imajinasi aja kali. Saya pikir juga, apa iya ini hantu atau jin atau apa gitu ya. Setahu saya sebagai anak kecil, mereka itu hanya muncul di malam Jumat, tidak di malam yang lain. Jadi saya waktu itu berpikiran ya, itu mungkin orang yang tiba-tiba hilang begitu aja. Pengalaman berikutnya yang pernah saya jumpai ketika saya bermain di salah satu lapangan yang cukup terkenal di daerah Depok yang masih ada sampai saat ini. Saat itu lagi-lagi kami bermain, bukan bermain petak umpet. Kami bermain buaya-buayaan. Satu orang jaga jadi buaya, yang lainnya jadi orang-orang yang dikejar oleh buayanya. Karena saya yang paling kecil, maka saya nggak dikejar oleh orang yang menjadi buayanya. Waktu itu pesertanya adalah teman-teman kakak saya semua. Dan kita bermain setelah lepas maghrib. Dan pada saat itu sangat-sangat gelap sekali. Sangat gelap, tidak ada penerangan. Nah, saya hanya berdiri terdiam karena tidak ada, si buaya itu tidak ada mau mengejar saya. Saya hanya terdiam gitu. Tiba-tiba dari belakang ada yang menghampiri saya. Dia berperawakan seperti anak-anak yang sebaya dengan saya. Tetapi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki hitam legam semuanya. Dan saya masih ingat dia menggunakan peci dan dia selalu menyeringai, hanya kelihatan giginya yang putih. Ya, kalau misalkan para pendengar pernah nonton Alice in Wonderland ya, yang ada kucing bisa menghilang itu, hanya kelihatan giginya saja, kurang lebih mirip seperti itu. Saya berdua main dengan dia, asik kami bermain, hanya bermain. Dan lagi-lagi ketika kami asik bermain, tiba-tiba kakak saya menarik saya, udah waktunya pulang. Saya bilang, saya lagi bermain dengan teman baru ini. Sekali lagi nggak ada yang melihat anak tersebut, hanya saya yang melihat. Dan anak itu waktu itu ada di sana. Begitu kakak saya menanyakan, mana anaknya gitu, mana orangnya.
Tiba-tiba dia menghilang begitu aja. Bius. Menghilang seperti asap. Ya, kalau di X-Men itu ada tokoh Nightcrawler ya yang bisa menghilang seperti asap. Bius gitu. Persis seperti itu dia menghilang. Seperti asap. Tapi asapnya warna putih. Saya ingat betul dan saya sampai sekarang nggak tahu itu apa. Oke, pengalaman ketiga. Ini juga pengalaman terakhir yang saya sampaikan. Meskipun ada beberapa pengalaman yang lain. Waktu itu ibu saya baru lepas resign dari salah satu rumah sakit tertua di Bogor. Ya, karena baru resign, tentunya sekali-sekali ngerasa kangen dong untuk ke rumah sakit tersebut bertemu dengan teman-temannya. Ibu saya selalu membawa saya ke rumah sakit tersebut. Kalau dibawa ke sana, ibu saya biasanya aktif ngobrol dengan sesama teman perawat. Dengan saya, ya saya mencari kesibukan lain aja. Ada satu ruangan yang bagi saya agak aneh di rumah sakit tersebut. Karena ruangan itu outdoor, ya outdoor. Dia bukan ruangan yang ada pintunya, ada lantai, ada pintunya gitu ya, tapi ruang terbuka. Semacam mungkin ruang terbuka hijau gitu. Tapi yang saya aneh, di situ banyak sekali pasiennya. Dan pasiennya itu semuanya sama. Menggunakan baju warna putih, ada yang sedang gelantungan, ada yang sedang duduk di pohon, bahkan ada yang merayap, ada yang duduk dengan satu kaki, dan mereka masing-masing punya kesibukan. Saya ingat betul itu, saya sendiri merasa takut, tapi saya tidak bisa menjelaskan itu apa. Dan saya pikir juga setan, jin kan cuma muncul malam-malam. Ini saya ngelihatnya siang hari bolong loh. Ya setelah saya dewasa, saya coba tanya ke ibu saya, "Mah, emang bener ya di rumah sakit tuh ada satu ruangan yang khusus orang-orangnya pakai baju putih, ada yang begini, begini, begini." Ibu saya heran, mana ada ruangan seperti itu di rumah sakit? Nggak ada di rumah sakit manapun juga. Saya di situ langsung terhentak. Oh iya, mungkin itu salah satu pengamatan masa kecil saya yang ya beda dengan orang-orang normal lainnya. Ketika saya dewasa, saya tidak memiliki penglihatan seperti itu lagi. Dan tapinya sepertinya menurun ke anak saya. Anak saya ini ketika saya pernah bawa ke lapangan yang tadi saya ceritakan tersebut, waktu itu dia masih kecil dan dia bilang kepada saya, Papa, liatin deh, itu ada Om Openg. Ini diikat, ini diikat, ini diikat." Dia ngasih lihat, ngasih tunjuk pertama ke arah kepalanya, ini diikat, kemudian ke arah dadanya, ini diikat, kemudian ke arah kakinya, ini diikat. Terus main loncat-loncatan deh. Ya, aku agak kaget juga waktu dia bicara seperti itu. Untungnya sekarang dia sudah besar dan dia sudah tidak lagi memiliki penglihatan seperti itu. Itu aja cerita dari saya. Terima kasih. Awal saya kerja ini bang, di tahun 2014 ini kejadian bang. Pembangunan rumah sakit ini saya rekrutan dari wilayah. Kebetulan pembangunan rumah sakit ini dekat dengan rumah saya bang, 500 meter bang dari rumah saya. Ketika saya penempatan saya, pertama saya kerja ini di pagi hari bang, di lantai basement, lantai 2. Basement 2 bang. Abang tahu sendiri suasana basement bang. Yang sudah kita tahu bang, sunyi, sepi bang. Tidak ada aktivitas bang. Karena di pagi hari mulai kerja jam 8 pagi. Saya aplusan kerja itu jam 7 pagi bang. Ketika saya bekerja jaga di lantai basement bang, gangguan-gangguan kecil udah mulai ada bang. Seperti lemparan-lemparan batu, suara-suara berisik. Cuman saya anggap normal-normal aja bang. Karena saya bekerja, awal kerja itu di bulan puasa bang. Saya masuk itu di bulan puasa. Saya pikir di bulan puasa nggak mungkin lah bang ada gaib-gaib, gangguan-gangguan lah. Saya pikir aman lah. Cuman ya gangguan-gangguan itu ada bang, jelas. Nah sudahlah, normal jalan sampai saya pulang malam. Ya sudah. Besoknya saya masuk di shift malam bang. Karena kemarin sudah pagi bang. Perkenalan buat area malam bang nih bang. Nah inilah mulailah gangguan-gangguan lagi bang. Saya jaga di lantai basement lagi bang. Kemungkinan karena postur saya besar, agak dianggapnya berani kali bang. Makanya saya ditaruh di lantai basement terus bang. Lagi enak-enak duduk bang.
Ya, lah basement sepi bang, nggak ada orang, nggak ada yang lembur, cuman ada material-material dan motor bang. Dilempar batu bata merah saya bang. Nah batu bata merah bang, batu bata merahnya itu full bang, baru. Cuman saya berpikir bang, apa pembangunan rumah sakit ini kan pakai bata ringan bang, tidak ada bata merah bang. Saya pikir lagi kali bekas bongkar-bongkaran, tapi kalau bekas bongkar-bongkaran bang harusnya kan lama bang. Ditimpuin kena badan atau gimana? Ke samping bang, ke bangku bang, ke bangku, ke arah bangku. Tapi tepat di samping saya ambil bang. Saya lihat situasi kan sepi bang. Gak ada siapa-siapa? Gak ada bang, sepi. Sudah saya ambil, seingat saya simpan bang. Tapi saya sampai sekarang udah nggak tahu kemana. Waktu itu kalau nggak saya simpan bang. Nah berjalan lah bang, saya singkat nih bang. Normal, cuman gangguan tetap ada. 2 minggu setelah saya jaga di proyek rumah sakit ini bang, di salah satu daerah Jakarta lah bang, rekrutan baru datang bang. Rekrutan baru ini security baru bang, namanya Pak Saharudin bang. Semenjak dia datang bang, makin parah gangguan bang. Jadi Pak Saharudin ini bang, semenjak dia datang ini gangguan makin parah. Nah saya perkenalan area lah bang dengan Pak Saharudin lah bang. Itu gangguan makin parah bang, lempar-lemparan makin nyata bang. Udahlah, kita kan namanya satu grup berpisah dalam arti karena posnya beda-beda bang. Pak Saharudin di lantai basement bang, Pak Saharudin. Saya di pos 3. Jadi dikasih saya gambaran aja nih bang. Saya ini ada 3 pos bang. Pos 1 pos utama bang, di pinggir jalan raya untuk lalu lintas. Pos kedua di lantai basement, basement 2 itu pos 3 patroli bang. Nah saya masuk kerja ini bang, lantai basement sudah jadi, lantai basement 1 sudah jadi, dan lantai dasar lagi saat pembangunan bang, sudah dicor. Sudahlah, Pak Rudi di basement 2 bang, saya di basement 1 bang, di pos 3, posisi saya patroli. Nah saya harus ngapus Pak Saharudin ini di jam 10 malam bang. Nah ketika saya patroli jam setengah 10, jam 10 kurang, Pak Saharudin ngontek saya lewat hoki-toki bang. Bang Soleh. Ya Pak Saharudin, kenapa Pak Saharudin? Merapat dulu ke bawah, ke lantai basement. Saya pikir saya pengen hapus dia kan nih bang, sekalian lah. Ya udah, tapi saya laporan dulu ke komandan, ke danru saya. Dan saya izin mau mau ngapus di basement. Lanjut. Kata danru saya, komandan saya bilang, sudah lanjut. Yaudah saya lanjut bang. Saya ke bawah bang. Nggak taunya Pak Saharudin nunjukin saya apa bang? Video penampakan bang. Jadi saya lihat di video itu bang, ada penampakan sosok perempuan. Tadi saya nggak percaya bang. Cuman di backgroundnya ini ya benar, di lantai basement bang. Sosok perempuan bang, pakai baju putih, celana hitam, pakai sepatu pantopel bang. Benar jelas bang. Cuman namanya handphone dulu kan bang, gambar kurang fokus lah. Cuman saya bilang, kalau saya belum melihat sendiri, saya nggak yakin lah gitu. Saya bukan nggak percaya sama goib bang, tapi kalau menurut cerita, saya nggak bakal percaya kalau belum nyaksin sendiri. Saya orang seperti itu bang. Singkat waktu, bulan puasa, Lebaran nih bang. Lebaran itu kan ada masa, dalam arti masa libur ya tepat bang, masa libur 3 min sebelum Lebaran dan plus 7 hari setelah Lebaran bang, jadi 10 hari. Patroli lah saya berdua nih bang sama Pak Rudi bang. Jam berapa? Pagi-pagi bang, pagi di masa liburan itu setelah puasa nih bang, sudah Lebaran. Patroli lah saya berdua bang. Saat saya patroli bang, abang kalau tahu pipa AC bang, yang di lantai basement, yang kita sering lihat tuh pipa AC yang kotak. Itu ada yang nginjekin bang, ada yang dudukin. Brek depan mata saya, depan mata Pak Saharudin. Aduh Pak Saharudin, kenapa ini bang? Udah biarin aja kata Pak Saharudin. Cuman saya ngucap di situ bang. Jangan ganggu-ganggu lah, kita lagi orang kerja ini. Kasihan itu orang kerja juga.
barangnya dirusakin. Baru saya burang dirusakin bang, bunyi lagi bang, brak. Tapi bukan yang di bawah bang, di atas. Yang sudah jadi bang, material yang sudah jadi terpasang rusak juga bang. Tanpa pikir panjang saya bang langsung lapor ke Danru. Namanya kita keaman bang, takutnya ada yang ngerusakin barang begini kita dikomplain. Dan saya mau lapor kenapa? Barang di bawah ada yang rusak. Barang apaan? Pipa AC. Pipa AC yang kotak-kotak itu bang. Oh yaudah, coba saya lihat. Kita bertiga lah sama Pak Sarudin lihat ke bawah, nyaksiin ke bawah. Enggak rusak bang, normal. Saya sama Pak Sarudin main tatap-tatapan bang. Kenapa ini? Dalam hati. Aduh, udah nggak bener ini. Nggak taunya semenjak Pak Sarudin datang, bang, kejadian itu memang mungkin parah bang. Cuman saya nggak punya pikiran seperti itu ke Pak Sarudin. Itu jadi pipa AC-nya patah, bengkok apa gimana? Bengkok bang, dempet. Jadi kan kotak kalau didudukin jadi dempet kan bang. Tapi pas balik lagi normal bang, normal, nggak ada sama sekali, nggak rusak. Itu keanehan yang pertama yang saya alami sebelum video bang ya. Tapi nanti ada cerita selanjutnya berhubungan dengan Pak Sarudin nih bang, dengan beliau ini. Saya respect sama beliau sebenarnya bang, orangnya berani satu gitu bang. Tapi nanti ada kelanjutannya bang. Sudahlah bang, normal kerja udah gitu. Saya lantai basement lagi nih bang. Besokan saya kan libur tuh, habis malam 2 kali kan saya libur 2 hari bang. Besok saya lantai basement, timpuk-timpukan biasa. Lanjut lagi besok. Masuk lagi saya di shift malam bang. Ini kejadian yang awal bang. Yang awal saya ketemu bang. Jam 7 malam saya harus upload bang. Saya bertanya dong sama teman saya yang jaga di bawah. Gimana bang? Situasi Taruna atau ada tema, situasi Taruna tema ini ada masalah nggak bang? Di kelilingan kita ini, di area kita yang jaga. Oh aman. Terus kayak pergantian shift? Iya pergantian shift. Nah pos saya ini di lantai basement bang. Meja dan bangku aja bang panjang. Meja dan bangku, bukan bentuk pos bang ya. Karena udah ada atap kan. Jadi buat kepanasan, kehujanan udah aman. Situasi basement ini bang, gelap bang. Penerangannya cukup terang, tapi seterang-terangnya namanya basement bang. Situasi basement kita tahu lah. Siang, malam sama aja. Kan gitu. Saya duduk bang. Datanglah orang nih bang. Pekerja. Emang udah dekat sama saya bang, dalam arti dekat ini biasalah sering ngobrol namanya kerja sama security kan mesti harus tahu kita bang, mesti kenal. Duduklah, minta rokok bang sama saya bang. Soalnya bagi rokok. Saya taunya dia nih rokok dia kretek bang, saya filter yang ada filternya. Saya bilang rokok gue rokok putih, lo kan kretek mana doyan. Udah bagi nggak apa-apa. Saya kasih, cuma saya lihat mukanya, lu pucet banget saya gituin bang. Dia capek, gue katanya gitu. Termalam lembur lagi kata dia. Udahlah, saya tinggal bang. Saya biasa kalau turun dari pos 1 tuh setelah terima saya suka bawa teh manis bang. Udah bang, gue titip lu pos ya. Kalau ada apa-apaan kasih tahu. Gue mau ke atas mau bikin teh. Diem bang, nggak jawab. Yaudah saya tinggal bang. Gak lama lah durasinya bang. Saya bikin teh kan lumayan lah bang. Paling 5 menit lah. Saya turun ke bawah, nggak ada orangnya bang. Nggak ada orangnya bang. Rokoknya masih ada bang, nyala. Cuman saya pikir, ditinggal aja kali nggak doyan. Kayak saya pikir gitu kan. Saya ada asbak tuh bang, saya bikin dari seng. Disitulah, saya matiin bang karena masih nyala, saya matiin. Udahlah, nongkrong-nongkrong, saya lihat situasi patroli di bawah. Jam 9:30. Jadi kalau lembur bang, di proyek itu sampai jam 10 batasnya bang. Cuman kadang-kadang orang pekerja proyek tuh suka nyuri waktu. Jam 9:30 udah selesai lah. Turunlah bang mereka 7 orang bang. Orang termasuk yang tadi saya temuin tadi bang. Nah itu dia orangnya. Turunlah, lapor ke saya habis lembur biasa bang. Saya langsung nyeletuk. Bang, itu rokok lo isap, saya bilang. Lu udah minta bukan diisap, saya sayangin aja, saya bilang gitu. Kapan saya minta rokok? Kata dia. Nah tadi ini rokok masih ini ada, saya matiin. Nah ini rokok gua ada, kata dia. Udah bang, di situ saya mikir lagi. Apaan lagi ini? Ganggu-gangguan yang kecil ya, udah. Kayak yang ketemu ini, udah.
Abang tahu handphone zaman dulu bang? Handphone yang ada TV, yang ada keluar antena tuh. Dah saya pasang lah, saya nonton bang. Di pos yang basement lantai 2 ini bang. Saya nonton, saya dengar suara bang. Jadi kita tetap fokus bang, pikiran, kuping harus dengar kiri kanan, mata ke depan, ke belakang, 100 meter harus kita lihat situasi. Nama satpam security seperti itu. Dengar suara gesekan sendal bang. Serak, serak, serak. Noleh dong bang saya bang. Saya nggak, suara yang handphone saya itu nggak besar. Nama di lantai basement saya lihat, noleh langsung bang. Nenek-nenek bang. Nenek-nenek ada di lantai basement. Pakai baju kebaya warna hijau, batik, kain batik. Pakai sendal-sendal nenek-nenek lah. Rambutnya panjang bang. Putihnya putih perak bang. Segini bang, sepinggang. Udah, saya pikir namanya, jadi pembangunan rumah sakit ini bang, connecting bang. Rumah sakit lama dan rumah sakit baru bang yang saya bangun ini nih. Jadi connecting mereka. Saya pikir ini jangan-jangan nenek-nenek nyasar bang. Saya pikir nyasar, tapi logika saya kalau dia nyasar harusnya lewat depan saya dong. Karena di sini yang lama ini parkiran bang. Tapi apa iya nyasar? Tapi kan saya sebagai keamanan harus tahu bang. Saya jalan lah, saya jalan selangkah, dia 3 langkah bang. 3 langkah. Saya selangkah, dia sek sek. Jelas depan mata saya seperti itu bang. Saya jalan selangkah lagi, 3 langkah bang. Bayangin bang, merinding kalau ini bang nih. Saya lari kecil bang. Jadi depan nenek-nenek ini bang, lubang lift yang ke atas tuh bang. Depannya tuh kotak bang. Dalamnya itu tingginya 1 meter sampai 1,5 meter sampai 2 meteran lah. Itu dalam ke bawah bang. Di dalam itu ada air emang. Jadi kalau hujan kan turun buat nampung air ke bawah. Saya lari kecil bang, nguber itu nenek-nenek. Dia lari bang, tapi larinya begini bang. Sek sek. Waduh, nggak bener. Jatuh bang ke dalam kolam itu. Kotaknya itu dalam. Kan ada air. Suara air. Jelas. Di basement bang, suara begitu pasti jelas bang. Nggak mungkin enggak. Saya lihat lah. Nggak ada orangnya bang. Airnya aja nggak bergerak bang. Kagak bergerak. Diam airnya. Berbalik Allah lah saya. Saya pikir kan udah nggak bener ini. Saya berbalik Allah. Ada apa nih bang? Di belakang saya nenek-neneknya bang. Di belakang saya. Cuma membelakangi saya juga bang. Tidak menampakkan wajah, saya nggak ngeliat. Tanpa pikir panjang saya lari bang ke atas bang. Lari ke atas, saya laporan sama danru saya. Dan mohon izin, kenapa? Saya nggak mau jaga di basement 2 lagi lah. Kenapa emang? Udah saya nggak mau. Lu ngeliat ya? Tahu danru saya bang. Nggak taunya saya kayaknya dijebak ini bang. Pasti saya dijebak ini. Jadi bisa nyeletuk. Ngeliat ya? Begitu. Ya udah, nggak mau saya besok-besok jaga di basement 2. Saya bilang gitu. Ini ada kaitan dengan Pak Sarudin nih bang. Udah aneh juga ya. Nenek-neneknya jatuh ke dalam lubang lift kan? Jatuh bang. Pas dilihat nggak ada, tau-tau ada di belakang. Di belakang. Pak Soleh. Iya di belakang. Tapi jelas jatuh, bunyi air jelas. Mukanya gimana tuh Pak Soleh? Nggak nampakin wajah bang. Membelakangi saya. Untungnya membelakangi saya bang. Untungnya membelakangi saya. Udah setelah saya laporan nih bang, dan seperti itu, udahlah normal kerja. Pak Sarudin ini bang, kebetulan kerja di tempat saya itu cuma 4 bulan bang. 4 bulan. Dia sakit bang, ngundurin diri. Nah tapi sebelum Pak Sarudin ngundurin diri bang, jadi di proyek ini bang, kita kan ada staf kantor, kontraktor. Di situ ada perempuan 2 bang. Yang satu, kalau kita bilang indigo, anak indigo lah bang, bisa gitu bang. Yang satu lagi staf biasa. Dan kebetulan yang satu kesurupan bang. Kesurupan. Ditanyalah sama yang indigo. Nggak taunya penghuni makhluk yang ada di proyek ini nggak demen sama Pak Sarudin bang. Saya pikir nggak demen, kenapa Bu? Pak Sarudin punya pegangan goib bang. Saya nggak ngerti pegangan goib apa. Sampai sekarang saya nggak ngerti. Pak Sarudin katanya punya pegangan goib. Makanya saya pikir patroli barang dia kok ada aja masalah gitu bang. Semenjak ada Pak Sarudin loh. Itu hantunya bilang gitu pas kesurupan?
kata yang indigo itu ngomong sama yang kesurupan itu. Saya kan nggak nyaksin bang, waktu itu saya libur. Katanya punya pegangan gaib. Pegangan gaib, Pak Saharudin itu. Dia nyebut bang, setan yang kesurupan itu nyebut. Jadi kayak nggak suka gitu. Iya, nggak suka dengan Pak Saharudin karena punya pegangan gitu. Tapi kenapa emang bener bang? Kok semenjak Pak Saharudin masuk gangguan yang awalnya cuma gangguan kecil, ini ada penampakan yang saya alamin langsung bang. Nah sudah nih bang, bangunan di bulan Desember kan bangunan sudah rapi bang. Dalam arti struktur sudah ada, lantai dasar, lantai 2 sudah jadi. Pak Saharudin ini bang patroli bang. Nah di shift pagi nih bang, kan sih satu grup sama saya bang. Patroli pagi lah, jam 10-an, jam setengah 10, jam 10-an. Patroli, Pak Saharudin lari bang ke pos 1 bang. Minta P3K. Saya lagi ngobrol sama danu saya di situ. Kenapa Pak Saharudin? Ini tangan saya robek bang. Tangan dia robek sekitar 3 cm atau 4 cm lah. Dalam bang. Tapi nggak ada darahnya. Pak Saharudin ngomong begitu. Saya sobek tapi nggak ada darahnya. Udahlah dikasih lakban yang buat obat itu bang. Gimana? Panjang bang, 3 cm atau 4 cm bang. Tapi dalam bang, normal lah. Tapi nggak ada darah bang. Nggak ada darah. Saya aneh juga di situ. Itu pagi hari, udah diobatin. Menjelang sore bang, jam 5, setengah 6. Biasa kita ngumpul-ngumpul di area lobi bang. Ngobrol-ngobrol, kongko-kongko bang. Dengan staf-staf. Di bawah, lobi, di atasnya nih bang. Atap begini bang. Tapi coran. Lagi enak ngobrol menjelang jam setengah 6. Seingat saya setengah 6 menjelang maghrib. Darah jatuh bang. Dari atas jatuh. Nggak banyak bang. Segede koin bang. Segede koin tapi darah. Cuman karena kita sudah feeling dengan Pak Saharudin, dengan gosip yang Pak Saharudin itu, jangan-jangan ada nyeletuk orang kantor bang, orang staf. Jangan-jangan ini dari Pak Saharudin tadi. Pak Saharudin nggak ada di situ bang. Pak Saharudin di belakang di pos 3 patroli. Jangan-jangan di situ nih darahnya Pak Saharudin. Bubar bang, bubar. Cuman saya penasaran, saya nggak lap, nggak dibersihin bang. Saya ambil, saya cium, amis bang. Darah, bener-bener darah. Darah, saya udah bener kali dari Pak Saharudin, udah jangan habis pikir kan gitu, jangan habis pikir panjang lah, biarin. Nah menjelang sebulan kemudian Pak Saharudin resign bang, yang tadi saya bilang resign karena sakit bang, ngundurin diri dia. Entah sakit, entah dia nggak kuat juga, saya nggak tahu lah. Tapi saya pikir bang ini bang, namanya proyek bang, kejadian-kejadian begitu kan normal-normal aja sih bang sebenarnya saya bilang mah. Tapi semenjak ada Pak Saharudin makin parah bang. Dulu bang Pak Saharudin ada, saya patroli nih bang, masih ngecor bang, masih ngecor nih bang. Sebelum Pak Saharudin keluar bang, saya lah ke lantai 3, ke lantai 4, ke lantai 5, saya patroli bang di lantai 4, lantai 5 bang. Kebetulan saya patroli di situ cuman bawa senter dan dibekali doa aja bang. Udah kejadian begitu kita lumayan juga bang. Udahlah, saya pengen buang air kecil bang, pengen buang air kecil. Teman kalau saya turun ke kamar mandi yang harus saya buat buang air kecil normal, turun lagi bang ke lantai dasar. Saya buang air kecil ya. Saya buang air kecil di lubang lift lagi bang. Lubang lift yang waktu itu nenek-nenek jatuh, jalur itu. Udahlah saya ngencing. Cuman joroknya saya buang air kecil di situ, saya nggak bersih-bersih bang. Di belakang saya nggak taunya bang, ada anak kecil 3 bang lagi main bola bang. Posisi rame loh bang, rame bang. Anak kecil main bola. Perawakannya anak kecil tuh bang kurus, kepala botak. Kalau dibilang tuyul bukan bang, tapi tangan sama kaki sama panjang bang. Sama panjang, 3 orang bang. Saya nggak pakai pikir panjang, tapi cuman saya pikir gini, nggak menyeramkan gitu, biarin aja lah. Udah saya turun bang, saya nggak mau berani patroli lagi, saya turun. Saya nggak mau yang kedua kali yang nenek-nenek bang. Udah saya turun ke bawah. Udah saya ke pos 1, pos utama, saya duduk. Ngecor selesai nih bang. Abang tahu mesin TC nggak bang? Mesin TC yang buat ngoper material-material tuh bang, tinggi-tinggi.
Operatornya turun ke bawah bang, negor saya. Bang Soleh, kenapa Pak Deh? Ada anak kecil ya di atas ya. Dah, Pak Deh kok tahu? Iya kan saya ngeliat. Udah biarin aja, itu mah biasa katanya Pak Deh. Buat Pak Deh biasa, saya mah baru. Saya pikir kan gitu. Ya sudah, kata Pak Deh, udah biasa itu. Lu tahu kan, kata Pak Deh nih, di atas setiap ruangan lantai itu ada bak mandi bang. Bukan bak mandi, tong kayak bulat gini, tapi tinggi bang. Tong minyak. Itu air bang. Itu anak kecil sering mandi di situ bang. Pak Deh itu yang ngomong. Cuma saya nggak nyaksin yang mandi, saya nyaksin yang main bola. Ya sudah, biarin katanya, jangan diganggu. Udah biasa. Ya udah. Nah, saya kembali lagi nih Pak Rudi ngundurin diri nih bang. Yang teman saya Pak Sarudin ini ngundurin diri. Saya pikir karena sialnya saya suka ketemu karena bareng sama dia nih bang, karena dia punya pegangan goib, gosipnya seperti itu. Harusnya kalau dia ngundurin diri nggak ada dong bang, gangguan lagi. Normalnya kan seperti itu bang, karena yang nggak disukai sama makhluk ini kan dia, bukan kita yang masih ada. Udahlah, saya ingat banget bang, malam Jumat saya patroli bang, jam 2 malam bang. Jam 2 malam saya patroli, karena kita sewa security harus tahu jam genting, jam-jam rawan bang. Sekitar. Kalau patroli gitu sendiri? Sendiri bang, sendiri. Kalau jaga malam berberapa? Jaga malam waktu itu saya karena udah Pak Rudi, tetap berempat kan Pak Rudi ngundurin diri tuh. Waktu itu saya masih ada bertiga. di pos-pos gitu? Iya, di pos-pos bang. Patroli sendiri tuh? Sendiri bang, jelas harus sendiri, nggak bisa ditemenin bang. Tapi gedung udah jadi bang, udah rapi bang. Udah rapi dalam arti struktur udah ada, kamar-kamar sudah ada. Belum ditempatin? Tapi belum tempatin, cuma masih harus ada dicat gitu-gitulah. Udahlah saya patroli bang. Kalau lantai kan pembangunan ini sampai lantai 8 bang. Kalau kita patroli di lantai 1 ke lantai 8, kan pegal bang. Saya ngambil dulu, naik dulu bang ke lantai 8 bang. Lantai 8 saya patroli bang. Kita patroli di situ, kita harus ingat aset-aset bang. Aset-aset di sini karena sudah ada pemasangan saniter. Saniter ini bang kayak keran-keran bang. Terus WC jongkok itu kayak gitu-gitu harus kita tahu bang. Harus kita lihat. Takutnya ada yang iseng, ada yang ini mesti kita patroliin. Udahlah saya patroli bang. Tapi patroli bang kan lift belum ada bang. Lift belum ada lift. Masih lubang lift yang tadi saya bilang itu. Udah saya patroli bang. Saya senter. Terangnya lampu normal biasa bang. Tapi nggak semua nyala. Sudut ini mati, sudut ini nyala. Jadi kita butuh senter juga bang. Udahlah saya lewat tangga darurat bang. Tangga darurat. Lantai 8, 7 normal terus. Tibalah saya di lantai 2 nih bang. Tangga darurat bang. Ini yang saya sampai sekarang nggak bisa lupain bang. Sosok ini bang. Sosok ini saya nggak bakal lupain. Ketika saya turun tangga dari lantai 3 kan kalau tangga darurat kan lurus, nyerong, turun lagi bang. Saya turun lantai 3, pas saya lantai 2, sosok perempuan bang. Perempuan, baju putih, celana hitam, pakai sepatu pantofel bang. Saya sadar, ini sosok yang di handphone Pak Sarudin bang. Sosok yang di Pak Sarudin. Sosok Pak Sarudin, cuman dia nyamping bang. Jadi yang saya lihat nih wajah cantiknya bang. Sosoknya bang oriental bang. Kalau dari samping oriental, cakep bang, cantik. Cuman bang, saya perhatiin dari atas ke bawah, dirinya gimana bang? Kayak orang balet bang, kakinya kayak orang balet, begini bang. Kayak orang balet, begini. Dalam hati saya, ya Allah, kok ada dia di sini. Saya sadar ini yang direkam Pak Sarudin itu. Kok ada dia di sini? Cuman saya kan harus turun bang, mau nggak mau bang. Satu lantai lagi saya udah ketemu lantai dasar bang. Kalau saya mau naik lagi, mau kemana? Turun cuma lewat darurat itu. Mau nggak mau saya harus lari bang. Lari saya bang. Saya turun lari bang. Begitu saya lewatin sosok ini, cuma rasa penasaran saya bang. Saya nolehlah ke arah penampakan ini bang. Tadi saya pikirnya cantik bang. Nggak taunya muka yang sebelahnya hancur bang. Hancur. Disitulah saya gemeter bang. Saya larilah ke pos. Ringet jagung saya bang keluar bang.
Kenapa? Udah, yang banyak cerita lah saya bilang. Jadi saya ingat Pak Rudin. Pak Sarudin saya ingat. Waktu saya patroli yang lagi lebaran. Sebelum yang seng itu bang. Jadi kalau masa lebaran ini bang, ada sidak dari kontraktor bang. Oh, gara-gara yang tadi jadi inget Pak Sarudin. Iya, saya jadi ingat Pak Sarudin bang. Karena saya di situ disalahin bang. Oh. Disalahin dalam arti disalahin saya yang nimpuk bang. Gimana? Jadi ketika Pak Sarudin nemenin staf kantor ini bang, jalan untuk patroli, ngecek-ngecek. Orang kantor ini disambit bang. Disambit, tapi bukan pakai batu bata bang. Kali ini bang. Pakai besi yang join pin bang, yang buat stagger bang. Di situ saya dimarahin bang sama orang kantor. Kamu nyambit saya? Mana mungkin pak saya nyambit pak, saya bilang. Nyambit bang, kalau jatuh kan dari atas bang. Ini nyambit, posisi nyambit bang. Lurus. Pak Soal ini lagi apa di belakang? Di belakang, 2 meter dari belakang. Iya, Pak Sarudin sama orang kantor itu dua. Tiba-tiba orang kantor sambit besi. Disambit besi. Saya nggak ngeliat bang, orang itu kan bunyi bang. Di basement, bunyi. Karena besi bang. Nggak masuk logika bang, ini yang semenjak Pak Sarudin. Untung nggak dipecat. Ya itulah bang, kayak saya disalahkan. Takutnya, kan saya yang di belakang bang. Nah udahlah. Yang kejadian yang itu udah selesai nih bang. Masuk lah, itu kejadian di bulan Desember bang. Tapi cepet curhat ke temennya. Tadi lihat sosok. Enggak, saya nggak curhat masalah sosok itu. Cuman dia yang lihat, saya keluar keringat gede bang, keringat jagung dibilang ya bang. Udahlah, di masa kerja ini bang, proyek ini ada masa perawatan bang, 6 bulan bang. Saya pikir udah lama kejadian yang saya ketemu sosok yang di tangga darurat ini bang. Masuklah masa perawatan bang. Masa perawatan ini bang, masa bersih-bersih lah dibilangnya bang. Jadi ada cat-cat kotor atau ada cat-cat yang di bawah di lantai-lantai kita bersih-bersihin bang. Nah di situ yang kerja di situ perempuan semua bang. Perempuan semua. Jadi saya megang absen bang tugasnya sekarang bang. Udah agak mending lah bang. Ada enak lah, nggak patroli yang serem-serem lagi. Megang absen bang. Jadi setiap ada karyawan yang masuk, yang bersih-bersih harus absen masuk dan absen pulang bang. Begitu masuk jam 5 bang, mereka pada turun nih bang. Mereka pada turun, absen pulang bang. Saya lihat absen, ada 1 orang belum absen bang. Ada 1 orang belum absen. Tetap bang, saya harus patroli ke atas bang. Lihat kerjaan apa memang udah selesai apa belum bang. Saya ingat di situ bang namanya Mbak Fitri bang, yang belum absen bang. Namanya Fitri. Sudahlah, saya ke lantai 7 bang. Saya patroli bang. Jadi kalau rumah sakit kan berkamar bang. Ada kaca-kaca, ada kamar, pintu-pintu yang connecting nembus bang, selasar. Udahlah, saya ngeliat perempuan bang. Wah ini jangan-jangan Mbak Fitri nih, saya bilang. Ini jangan-jangan nih Mbak Fitri nih. Udahlah saya masuk bang, dia lagi asik bersihin bang. Lagi asik bersihin, ngelap-ngelapin kaca. Mbak Fitri, saya bilang. Nggak nyaut bang, diem aja bang. Ini belum ngeh nih bang, saya belum ngeh nih bang. Nggak nyaut. Mbak Fitri, ini belum absen, yang lain udah pada pulang, saya bilang gitu. Ini saya mau kunci pintu semuanya, saya gitu. Emang harus dikunci bang, jadi aset-aset yang saya bilang tadi saniter jangan sampai hilang bang. Nggak nyaut bang. Ini jam 5 lewat nih bang. Udah kan saya lumayan durasi. Naik ke atas. Udah. Saya colek bang. Mbak Fitri absen ini. Apa yang terjadi bang? Perempuan yang itu bang yang saya lihat tangga darurat. Perempuan yang tangga darurat. Itu saya langsung jongkok duduk bang. Nggak bisa ngomong bang. Tahu bang ketawanya kayak apa bang? Kik. Begitu bang. Seperti tangga darurat juga seperti itu bang, ketawa juga sama seperti itu. Saya baru enggak bang, sambil saya mandangin dalam hati. Iya, bajunya putih, celana hitam, pakai pantopel. Dirinya sama bang, saya nggak perhatiin itu bang. Saya nggak bisa duduk bang, jongkok bang, mandangin aja bang. Muka hancurnya pandangin jelas bang. Sampai sekarang saya ingat bang. Hancurnya gimana bang? Abang tahu orang ketabrakan yang keseret, udah seperti itu bang. Yang sebelah cantik bang, cantik, oriental cantik. Udah saya pandangin aja bang, nggak bisa saya apa-apa bang. Saya diam, hilang bang, hilang dengan sendirinya bang. Habis ketawa itu nggak lama hilang.
Saya turun ke bawah bang, lift udah jadi bang. Saya turun ke bawah, lift nggak mau dipencet bang, nggak bisa dipencet bang, nggak berfungsi. Saya harus lewat tangga darurat lagi bang. Keadaan udah 5:30 pengen maghrib bang. Trauma dong bang, lewat tangga darurat. Lantai berapa nih? Lantai 7 harus ke bawah kita. Lift nggak berfungsi bang. Tadinya saya naik pakai lift masih bisa bang. Udah saya naik tangga darurat. Trauma bang, takut ketemu bang. Jalan. Alhamdulillah bang, sampai bawah selamat bang. Nggak ketemu apa-apa. Jadi sosok ini bang, kalau punya cerita, bangunan rumah sakit ini dulunya bekas sekolah dasar SD saya bang. Sekolah SD dasar saya juga dulunya bekas rumah sakit, tapi khusus rumah sakit mayat bang, kamar mayat bang. Historinya seperti itu bang. Jadi kemungkinan besar emang udah kebawa horornya, historinya itu bang. Dan dulu saya lagi SD bang, ada yang gantung diri bang. Rumah sakit 2 ini bang, yang baru dan yang lama. Dulu yang lama ini bekas panti asuhan sosial bang. Di situ ada yang gantung diri bang, lagi zaman saya SD. Mungkin saya kalau kembali flashback bisa jadi itu dia atau enggak juga, saya nggak ngerti bang. Tapi gantung diri wanita. Wanita, saya ingat itu. Tahun 90-an bang. Karena Umurnya? masih muda. Karena saya ingat, saya kan lulus SD tahun 96 bang. Itu tahun 90-an bang. Saya ingat itu, perempuan, panti asuhan sosial. Kemungkinan besar ya sosok itu juga bisa jadi saya, tapi nggak berpikir ke situ bang. Ya, horor yang saya alamin yang itu membawa, mungkin saya bilang saya salut sama Pak Sarudin, tapi membawa sial juga bagi saya bang. Lalu gimana hari-hari itu setelahnya? Setelahnya udah jalan normal bang. Terakhir saya itu ketemu yang itu. Tahu saya nyolek perempuan yang di atas lantai 7 itu bang, saya colek itu kayak busa bang. Kayak busa gitu ya? Kayak busa bang. Kalau kita normal kan daging atau tulang, nih kayak busa bang, lembek bang. Lembek. Sampai akhirnya proyeknya selesai, nggak lama dari itu. Selesai bang, proyek selesai tapi bukan nggak selesai bang, tapi saya dipindahkan untuk pembangunan lagi di proyek rumah sakit lagi bang di daerah Bandung. Itu bang. Dan banyak lagi horornya. Di mana proyek ada cerita bang. Semoga kalian baik-baik saja ya. Nama gue Sally dan ya, di sini gue mau ceritain pengalaman horor gue. Tersesat di rumah sakit. Kejadian ini gue alamin pas gue kelas 9 SMP. Masih bocah. Ya, dan ini terjadi sekitar seminggu atau ya mungkin 2 minggu ya sebelum Lebaran Idul Fitri. Waktu itu ayah gue dirawat di sebuah rumah sakit RSPAD lah ya. Dan ada masanya, ada momennya ketika waktu itu yang harusnya jagain tuh kakak gitu ya. Tapi kakak nggak bisa dan gue harus jagain ayah gue itu sendirian. Iya, mama gue juga waktu itu nggak bisa. Jadi gue yang masih SMP kelas 9 ini, ya sebenarnya sih nggak kecil, nggak bocah-bocah banget lah ya. Udah ngerti apa yang harus dilakukan ketika menemukan atau ayah saya membutuhkan apa, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan di hari itu nyokap nelpon kan, "Dek, jangan kesorean, nanti nyampe rumah sakitnya kemalaman," katanya gitu kan. "Iya mam," gitu. Dan gue waktu itu berangkat jam 4-an ya. Kebetulan rumah gue tuh dekat UI, jadi gue naik dari UI ke Gondang Dia. Waktu itu pertama kali gue nganter ayah sama ibu sama kakak tuh naik mobil, dan gue inget banget parkirnya tuh di gedung paling belakang. Jadi nggak mungkin salah gitu ya. Pas gue udah nyampe di rumah sakit ini, itu pas di jam-jam maghrib. Ya bener juga sih, ibu gue harusnya gue nurut gitu ya. Tapi ya mau gimana, gue waktu itu memang berangkat dari rumah jam 4 karena memang ada
urusan lain dulu yang harus dikerjain gitu. Dan nyampe rumah sakit itu maghrib. Pas gue masuk ke gedung paling belakang rumah sakit itu nggak ngerti kenapa. Ini jam 6-an ya, jam 6. Nggak ngerti kenapa rumah sakit itu kosong. Kayak sepi aja gitu, sepi banget gitu. Nggak ada satupun orang lewat gitu. Nggak ada pasien lain yang datang atau mungkin ya di kamar-kamar rumah sakit itu biasanya kan ada penunggu. Maksudnya ada keluarganya yang nunggu gitu. Ini nggak ada sama sekali, kosong. Ya, tapi ya udahlah ya. Akhirnya gue jalan dan nggak tahu kenapa pas gue jalan menuju ke tempat kamar ayah gue dirawat tuh jadi kayak orang linglung gitu. Jadi kayak yang harusnya ruangan ayah gue dirawat itu setelah melewati lorong, ini harusnya ya, setelah melewati lorong itu belok kanan, naik tangga, naik lift, baru cari nama ruangannya. Nah, jadi memang sebenarnya sih ya sedikit agak berliku gitu. Tapi itu hal yang mudah diingat gitu ya. Lorong, belok kanan, naik tangga, naik lift, kemudian tinggal cari aja tuh nomor tempat ayah gue dirawat gitu. Dan nggak ngertinya, ini nggak ngerti, sumpah ya, ini nggak ngada-ngada. Jadi lorong, oke, jalan ya, lorong, belok kanan, ada tangga naik lift, oke, ini udah beda lantai nih ya. Jalan, ketemunya lorong itu lagi dong. Ketemunya lorong itu lagi gitu. Gak ngerti kenapa gitu. Dan itu udah 3 kali. Gue sendiri bingung gitu. 3 kali loh. Jalannya ke situ-situ aja. Dan gedung di rumah sakit itu sepi. Wah udah deh. Di yang ketiga kalinya gue udah gak tahu harus ngapain lagi. Karena handphone juga sebenarnya ada sinyal, cuma mati nyala gitu, sinyalnya putus nyambung, jadi gue bener-bener nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Gue cuma bisa nangis, terduduk di salah satu ruangan, dan tiba-tiba ada seorang suster ngedeketin gue. Jadi susternya ini, kalau gue lihat mukanya gitu ya, wajahnya tuh kayak nggak ada ekspresinya gitu, kayak tatapannya tuh kosong gitu. Dia ngomong gini, tatapannya persis kayak gini ya. Kenapa dek? Tersesat ya? Gitu. Gak ada ekspresi aja gitu. Dan ya gue cuma iya. Gue cuma jawab iya. Gue tersesat gitu. Dan suster itu bilang, oh sini saya arahin gitu. Akhirnya gue ngikutin suster itu berjalan gitu. Ngikutin suster itu berjalan. Rutenya sama, lewatin lorong, belok kanan, naik tangga, naik lift. Oke. Nah, setelah keluar dari lift, gue benar-benar ngelihat
kayak ada kehidupan lagi gitu. Maksudnya ada orang-orang yang umumnya ada di rumah sakit gitu, keluarga yang menunggu, dokter-dokter gitu. Begitu lift kebuka, gue bisa ngeliat itu gitu. Dan ketika gue mau keluar dari lift, tangan gue dipegang sama suster itu. Makannya jangan maghrib-maghrib. Aduh. Itu suster yang tadinya nggak ada ekspresi, tatapannya kosong, tiba-tiba ngomong gitu sambil senyum gitu. Gue udah mau jalan, tapi tangan gue dipegang dan gue ngeliat, makannya jangan maghrib-maghrib. Ya ampun. Gak tahu ya. Gak tahu itu suster beneran apa enggak. Cuma itu nakutin banget sih, nakutin banget beneran deh. Dan ya itu hal yang emang masih kebayang-bayang aja sih sampai saat ini. Halo semuanya, kenalin, nama gue sebut aja J. Gue akan cerita, dan cerita ini gue alamin sekitar tahun 2014 sampai 2015an. Jadi bokap gue kan punya usaha konveksi. Nah, karena tempat konveksi yang sebelumnya itu kurang nyaman dan banyak gangguan katanya, jadi karyawan bokap gue ini ngedesak bokap gue supaya cari tempat baru yang lebih nyaman gitulah. Ya udahlah, akhirnya bokap gue mutusin untuk cari tempat baru supaya mereka kerjanya juga nyaman kan. Nah, pas bokap gue lagi cari-cari rumah gede yang pas buat tempat konveksi, bokap gue ini ditawarin sama bidan yang udah lumayan deket banget sama keluarga gue supaya ngontrak aja di rumahnya dia yang lama. Jadi rumah dia yang lama ini dia udah tinggalin berpuluh-puluh tahun dan dia praktik juga di rumah lama ini. Tapi sekarang dia udah pindah ke rumah baru yang gak jauh tempatnya dari rumah yang lama ini. Dan karena rumahnya dia lumayan gede, cocok buat tempat konveksi, terus juga dia ngasih harga yang gak terlalu mahal, akhirnya bokap gue oke lah buat pindahin konveksi ke rumah itu. Sebelumnya gue ceritain dulu, bidan ini sangat-sangat terkenal di daerah gue. Bahkan banyak banget orang yang bilang kalau bidan ini nih setengah bidan, setengah dukun. Karena bidan ini selalu bisa bikin orang yang kehamilannya bermasalah, yang kalau sama dokter itu bakalan disuruh melahirkan secara sesar, tapi sama dia selalu bisa lahiran dengan normal gitu. Nah, terus emang bidan ini rada aneh sih. Jadi dia biasanya kan kalau bidan itu kan ada di depan rumahnya itu ada pelang yang praktik bidan bla bla bla. Nah, bidan ini tuh enggak. Tapi dia tuh rame banget. Bener-bener rame banget. Banyak banget yang melahirkan di situ. Saudara gue juga ada yang pernah melahirkan di situ kan. Tapi kata saudara gue, di situ tuh tempatnya benar-benar nggak recommended banget karena alat-alat buat melahirkannya itu benar-benar nggak higienis, terus tempatnya juga kotor, kayak benar-benar bukan tempat yang cocok buat bersalin gitulah. Tapi nggak tahu kenapa di situ tuh rame banget. Singkat cerita, akhirnya bokap gue pindahin konveksi lah ke rumah si bidan itu. Kata bokap gue, pas baru datang ke sana itu di setiap gagang pintu ada kayak buntelan kecil warna coklat.
Dan itu langsung banget dicopot-copotin sama si bidan ini pas bokap gue kesana. Rumah ini 2 lantai, punya 2 kamar di lantai 1 dan 2 kamar di lantai 2. Di lantai 1 itu ditempatin sama 2 karyawan cowok. Nah di lantai 2-nya itu ditempatin sama 1 karyawan cewek dan nenek gue sama ponakan nenek gue yang masih kecil yang diasuh sama nenek gue. Jadi keanehan ini terjadi setelah beberapa hari mereka tinggal di sini. Mulai dari nenek gue. Nenek gue itu orangnya lumayan sering bisa ngelihat makhluk yang kayak gitulah pokoknya. Jadi awalnya nenek gue itu kan lagi masak di dapur di lantai 2. Dapurnya ada 2, di lantai 1 sama lantai 2. Nenek gue masak di dapur yang di lantai 2. Dan tiba-tiba mobil-mobilan yang kalian tahu gak sih mobil-mobilan anak-anak yang bisa dinaikin, mobil itu jalan sendiri ke arah nenek gue di dapur. Padahal mobil-mobilan itu adanya di ruang tamu. Jadi kayak seakan-akan mobil-mobilan itu ada yang naikin atau ada yang ngedorong. Dan di saat itu juga tiba-tiba volume TV di ruang tamu itu kayak ada yang otak-atik remote-nya gitu loh. Tiba-tiba volumenya gede, nanti kecil terus gede lagi kayak gitu. Dan nenek gue kira itu ponakannya. Ternyata ponakannya ini pas dia cek itu lagi main di kamar sendirian. Nah keanehan ini bukan cuma terjadi di situ. Suatu saat nenek gue juga pernah ngelihat sendiri barang-barang yang ada di ruang tamu itu bergerak sendiri. Karena nenek gue tuh tipe orang yang dia sering ngeliat, tapi dia tuh nggak suka diganggu gitu loh. Jadi lebih baik dia ditampakin daripada dia diganggu dengan cara barang-barang gerak sendiri atau apalah pokoknya. Akhirnya dia nantangin, bilang kayak gini, kalau emang lo ada di sini, lo tunjukin muka lo, jangan cuma berantakin barang-barang gue. Nenek gue ngomong kayak gitu. Dan habis itu langsung tuh lampu gantung besar yang ada di situ tuh goyang kencang banget. Nenek gue cerita kalau dia itu di situ takut. Dia bukan takut karena makhluk itunya, tapi dia cuma takut lampu itu jatuh nibanin yang ada di lantai 1. Karena lampu itu kan gede banget. Terus dia tuh adanya kan di antara lantai 1 sama lantai 2 kan. Jadi yang kayak atapnya tuh bolong gitu loh. Terus tengah-tengahnya ada lampu gantung ya kayak gitu. Kalian pasti ngerti. Dan masih banyak banget cerita dari versi nenek gue yang bakal panjang banget kalau gue ceritain. Terus juga karyawan bokap gue itu juga beberapa kali diganggu sama anak-anak kecil yang suka lari. Ada perempuan juga. Jadi kayaknya di sana tuh penghuninya tuh mayoritas anak-anak kecil yang suka pada gangguin. Bahkan karyawan yang cewek juga pernah kesurupan di rumah itu. Nah sekarang gue akan menceritakan versi gue yang bener-bener gue alami sendiri. Jadi pertama kali gue datang ke rumah itu, emang sih gue tuh ngerasa kayak rumah itu tuh bener-bener apa ya, kayak dark banget vibes-nya. Karena rumah itu kan udah lama dikontrakin dan banyak yang ngontrak di situ. Jadi sebelum yang ngontrak di situ, sebelum bokap gue itu kayak jaraknya nggak jauh gitu sama pas bokap gue ngontrak di situ. Tapi rumahnya tuh bener-bener kayak rumah yang nggak keurus, rumah tua yang nggak keurus gitu. Nah, pernah suatu saat malam-malam gue, bokap, nyokap, dan nenek gue itu lagi ngobrol di ruang tamu lantai 2. Gue yang lagi makan di situ. Gak tau kenapa gue pengen gue ngeliatin lampu gantung terus kan. Terus habis itu gue diri. Nah pas gue berdiri ini jadi gue tuh sejajar sama lampu gantung dan jendela besar yang ada di rumah itu. Jadi jendela itu
kacanya kan warna hitam. Terus di samping jendela itu ya udah itu tuh tanah kosong gitu, kebun udah benar-benar kosong, nggak ada apa-apa kan. Nah terus karena kaca jendela itu kan warna hitam, jadi gue bisa lihat diri gue sendiri gitu di kaca itu. Tapi yang bikin gue aneh, gue tuh bukan cuma lihat gue yang ada di situ, tapi gue lihat ada perempuan duduk, rambutnya panjang, dan dia pakai gaun. Di situ gue nggak tahu yang gue lihat itu ada di belakang gue atau di balik jendela itu. Gue bingung banget, dan gue tuh langsung teriak di situ sambil bilang kalau di situ ada orang, di situ ada orang. Gue ngomong kayak gitu. Terus habis itu gue nyokap gue sama nenek gue langsung udah jangan teriak, kata nenek gue gitu. Mungkin nenek gue juga tahu kali karena dia yang paling sering diganggu di situ. Selanjutnya cerita dari gue lagi itu pas waktu itu kayaknya sih menjelang puasa. Jadi karyawan bapak gue yang cowok satu sama cewek itu pulang kampung. Jadi yang tinggal di konveksi itu cuma satu karyawan cowok, sebut aja Bang Arif. Dan posisinya waktu itu nenek gue itu lagi ada di rumah uak gue. Jadi waktu itu kita lagi kumpul keluarga besar gitu di rumah uak gue kan. Nah nenek gue itu nyuruh gue sama saudara gue, sebut aja Kak Ria. Kak Ria ini disuruh, gue sama Kak Ria disuruh sama nenek gue buat ngambil barang. Pokoknya harus ambil barangnya di konveksi sekarang, kata nenek gue gitu. Terus nenek gue ngasih tahu kan kalau di sana ada Bang Arif. Terus akhirnya gue sama Kak Ria kesana, dan pas kita sampai sana itu ternyata nggak ada orang dan lampunya mati semua. Di situ gue teleponin nenek gue, nggak diangkat. Terus gue bingung kan sama Kak Ria, cuma duduk-duduk doang sambil nungguin Bang Arif yang nggak tahu dia aja kemana. Tapi rumah itu kan pintunya nggak dikunci. Akhirnya karena kita udah lama nunggu, ya udah kita masuk aja ke dalam berdua. Terus kita masuk, nyalain lampu, terus ke lantai 2 ambil barang. Nah pas gue sama Kak Ria mau turun tangga, nggak tahu kenapa gue lihat di tembok itu banyak banget kayak cipratan darah. Gue nggak tahu sih itu darah atau cairan merah, gue nggak tahu itu apaan. Tapi yang jelas menurut gue itu tuh cipratan darah yang udah kering gitu loh. Padahal sebelumnya gue nggak pernah lihat itu di tembok gitu, bener-bener nggak pernah lihat, cuma di malam itu gue lihat. Nah pas gue turun tangga, gue lihat ke arah tangga yang mengarah ke kamar mandi. Jadi posisinya tangga itu kalau kita turun sedikit, anak tangganya itu ada tangga lagi gitu yang mengarah ke kanan sama ke kiri. Jadi kalau kita ke kanan itu ke kamar mandi, kalau ke kiri itu ke ruang tamu lantai 1. Nah otomatis pas gue turun, gue ngeliatnya ke arah tangga yang ke kanan dong, ke kamar mandi. Nah di situ tuh gue lihat ada, gue cuma lihat ini sih kayak dari pinggul sampai kaki itu gue lihat ada kaki cewek pucet banget, dan dia pakai dress betis gitu, dan dari betisnya itu, dari kakinya itu ngeluarin darah banyak banget sampai darahnya itu mengalir ke lantai, banyak, bener-bener banyak banget. Di situ gue kaget, terus gue langsung lari. Terus si Kak Ria yang nggak tahu apa-apa juga ikutan lari kan, gara-gara ngeliat gue lari. Terus pas gue sampai depan gerbang tuh, baru tuh si Bang Arif nongol. Ternyata dia habis nongkrong di warung dan nggak tahu kan kalau kita mau ke situ. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, gue baru cerita sama ibu gue, dan dengan enteng ibu gue bilang gini, ya iyalah si bidan ini kan
tukang aborsi, kata nenek gue gitu. Dia jadi katanya tuh apa ya, dulu tuh kata nenek gue pernah ada kejadian di tempat prakteknya dia. Jadi ada orang nggak melahirkan, terus kepala bayinya copot, katanya sih gitu, dan izin bidan itu dicabut. Jadi emang si bidan ini sama nenek gue itu udah kenal lama banget kan. Jadi nenek gue bisa tahu kayak gitu. Jadi izin praktik bidan ini dicabut, tapi dia masih tetap praktik diem gitu. Dan anehnya itu tuh tetap rame banget, walaupun tempatnya kumuh, nggak higienis gitu. Dan akhirnya konveksi bokap gue di situ cuma bertahan nggak sampai 1,5 tahun karena banyak banget gangguan juga pada nggak kuat. Tapi kata tetangga di situ juga cuma kita yang bisa tahan di situ sampai setahunan. Yang lain yang kontrak di situ tuh nggak ada yang sampai setahunan. Belum sampai, baru beberapa bulan aja udah pada pindah, udah pada nggak kuat karena ya itulah, banyak banget gangguannya. Sekian cerita dari gue. Mohon maaf kalau bawaannya nggak enak. Makasih udah dengerin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Seorang wanita yang melahirkan anak dengan selamat di RSUD Soreang yang udah lama kosong. Cerita itu viral ketika ada sebuah cuitan nih dari akun Twitter yang mengatakan dia punya cerita mistis dari tetangganya. Dalam cuitan tersebut dia mengatakan kalau saudara dari tetangganya itu melahirkan di rumah sakit yang udah lama kosong. Kok bisa? Nah itu pertanyaannya, dan ini juga banyak banget media-media yang udah meliputnya. Kejadian itu terjadi pada malam hari ketika si istri ini mulai merasakan sakit perut. Ya namanya orang hamil. Sang istri mulai merasakan kontraksi di perutnya. Mas, perutku sakit, kayaknya aku mau melahirkan deh. Ya sudah, kita cari rumah sakit ya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tuh. Nah dalam perjalanan mereka melihat ada sebuah rumah sakit yang kelihatan dari luar itu penuh. Sepertinya mereka ini nggak tahu kalau sebetulnya rumah sakit itu kosong, udah nggak ditempatin lagi. Karena berpikir keselamatan sang istri, mereka tanpa pikir panjang langsung belok tuh masuk ke rumah sakit tersebut. Pasangan itu mengaku melihat suasana rumah sakit itu cukup ramai, jauh dari kata rumah sakit terbengkalai. Ya kayak situasi rumah sakit pada umumnya aja. Sang istri pun dirawat dan berhasil melahirkan anaknya dengan selamat melalui proses operasi sesar dan berkat bantuan dari tim medis di rumah sakit tersebut. Keesokan paginya suaminya seneng dong karena anaknya lancar lahirannya, istrinya juga selamat. Akhirnya dia pagi-pagi mutusin buat keluar tuh, nyari tukang gorengan buat sarapan. Dan disitulah sang suami benar-benar kaget ketika tukang gorengan itu berbicara tentang rumah sakitnya. Pak, beli gorengan dong? Loh, Mas ngapain keluar dari rumah sakit itu? Iya, istri saya semalam melahirkan di sana, Pak. Astaga Mas, itu rumah sakit udah lama kosong loh Mas. Kok bisa melahirkan di sana? Soal taksi penjual gorengan itu kaget, suaminya juga kaget. Loh gimana kosong? Semalam itu ramai benar istri gue ngelahirin di sana. Sementara si tukang gorengan emang tahu ya karena emang dia orang situ. Kalau emang rumah sakit itu ya udah kosong, pindah ke alamat yang baru. Mendengar hal itu, sang suami langsung masuk ke dalam. Dia buru-buru tuh bawa istri dan anaknya yang baru selamat keluar dari rumah sakit tersebut. Pertanyaan dari gue cuma satu, lah kok bisa? Terus siapa yang mereka lihat semalam ada di rumah sakit? Tapi ternyata guys, banyak juga yang meragukan keaslian dari cerita ini. Ada yang bilang katanya ini cuman hoax semata. Nah kalau menurut kalian gimana? Boleh banget komen di bawah.
Kejadian yang sama juga pernah terjadi di sebuah rumah sakit yang ada di daerah Jawa Timur. Di mana bedanya? Kalau ini wanitanya itu melahirkan di kamar jenazah. Cerita ini juga sempat viral pada masanya. Mungkin dari kalian juga banyak yang tahu. Kisah ini bermula dari sepasang suami istri tuh yang lagi jalan-jalan di kota Blitar. Pada saat itu, sang istri yang lagi hamil tua menikmatilah suasana di alun-alun kota Blitar yang memang menyenangkan. Karena emang di sana juga banyak penjual makanan yang harganya itu ramah di kantong ya. Nah setelah larut malam mereka berdua pulang tuh balik ke rumah. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba perut sang istri ini berdenyut gitu loh, sakit. Karena emang udah berusia lebih dari 9 bulan. Tampaknya sebentar lagi anaknya ingin keluar dari perut sang ibu. Mas, perutku sakit. Tahan ya, Dek. Keduanya lantas langsung mencari rumah sakit tuh. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya mereka berada di sebuah jalan yang namanya itu Jalan Dr. Sutomo di kota Blitar. Di situ kelihatan ada gerbang rumah sakit. Akhirnya suami sama istrinya itu langsung masuk. Nah di situ suaminya bilang tuh sama satpam dan suster yang lagi berjaga ya, "Sus, tolongin dong istri saya ini, Sus." Suster tersebut mengiyakan gitu, tapi tanpa berkata-kata gitu. Nah setelahnya akhirnya sang istri itu dipapah untuk masuk ke ruang bersalin. Di ruang bersalin itu udah ada 4 suster dan seorang dokter. Hingga akhirnya proses bersalin pun dapat berjalan lancar. Sang anak dapat dilahirkan. Setelah anaknya lahir dengan selamat, sang suami itu pamit pulang untuk mengambil perlengkapan bayi. Tapi selama perjalanan dia keluar dari rumah sakit, sang pria itu melihat ada banyak pasien di lorong dan juga di kamar-kamar. Tapi anehnya, mereka semua itu hanya seperti terdiam saja. Keesokan harinya dia balik lagi tuh ke RSUD tersebut ya, sekitar jam 5 pagi masih agak gelap lah. Di situ sang suami benar-benar kaget karena melihat bangunan dari rumah sakit itu benar-benar tua dan udah kosong. Disitulah dia merinding. Dia langsung lari tuh nyusurin ruangan pengen nyelamatin istri sama anaknya tuh. Nah pas ketemu ruangannya dibuka ternyata kosong, gak ada istrinya di sana. Dia nyari-nyari lagi tuh ruangan-ruangan yang lain dan sang istri masih juga gak ditemukan. Sinar matahari udah mulai masuk ke ruangan. Nah suami itu mikir masih ada nih satu ruangan yang belum dia masuki, yaitu kamar mayat. Kamar mayat itu berada di ujung lorong tuh, dia ada di paling belakang. Nah, si pria ini akhirnya ngumpulin keberaniannya, siapa tahu istri sama anaknya tuh ada di sana. Akhirnya dia mulai berjalan ke kamar mayat. Ketika sang suami mendekat ke sana, bener aja tuh terdengar suara tangisan bayi di dalam kamar mayat. Hingga pas pintunya dibuka, kelihatan sang istri tampak memeluk bayinya dengan raut wajah yang ketakutan. Kamu gak apa-apa? Ayo kita keluar dari sini. Aku takut, Mas. Setelah keluar dari rumah sakit tersebut, akhirnya mereka tuh baru tahu kalau RS itu ternyata udah lama kosong. Nah pertanyaannya terus, siapa yang bantu persalinan sang istri semalam di rumah sakit itu? Selanjutnya ternyata rumah sakit itu udah dibangun sejak zaman Belanda, sejak zaman sebelum kemerdekaan.